Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini calon mulai generasi banyak bener ya, pion-pion. Insyaallah jadi setel semuanya ini. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa bainal qulubi bil mahabbatil khalisah wa khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa'a li nabiyyil mab'uthi bir rahmati wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Barusan dikata oleh mubaleghah kita ini jangan pelit. Orang yang paling pelit abkhulul, pakai isim takdil, paling pelit siapa? Kalau mendengar kata Nabi Muhammad nggak diterusin. Ya sayang ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Wa miftahi babir rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahabat saya, teman nongkrong, teman ngopi, teman ngobrol, teman begadang. Dulu sering makan bareng kalau di madrasah, sekarang udah lama nih nggak pernah undang makan. Ya, mudah-mudahan terbegadang saya diundang lagi dimakan. Ya. Amin ya robbal alamin. Sahibal fadilah, ya Bapak Ustadz Jazuli, dan juga rekan saya, ya, putra daripada guru saya, yaitu Ustadz Ahmad Fahmi bin Haji Muhammad Junaidi bin Haji Jaman. Semoga guru-guru kita semuanya Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang juga kami hormati sahabat saya Bapak Darman serta bapak-bapak yang lainnya, para asatidz, para sesepuh masyarakat yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu namanya, namun dengan demikian tidak mengurangi rasa hormat kami dan ta'zim kembali pada beliau semua. Dan juga yang kami hormati anak kita, ya, saya baru dengar ini, ya, namanya Siti Dulaykha. Yang mana orangnya yang tadi tuh? Udah ngumpet ke dalam. Yang mana orangnya? Oh ini ya, suaranya lantang, kelihatan kecil, suaranya lantang tuh. Ini Aset ini, ya, Aset. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Ilmunya biar bermanfaat buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, as'adakumullahu hayatakum. Ini mau nyadi, mau ceramah dari mana ujungnya saya juga bingung ini. Saya ditelepon mendadak tadi lagi dari sekolahan, Ustadz tadi diundang sama Ustadz Jaduli gitu. Ada apa? Maulid, pengennya sih makan doang ini saya di sini, nggak usah pakai ngomong. Dia namanya tempat ngobrol. Buat ceramah saya kagak bisa. Buat ceramah kagak bisa tuh. Adik kita tadi tuh yang ceramah cakep. Ini saya mau ajakin nyanyi sedikit. Oh tadi sholawatan udah. Tadi nggak boleh ngejar cinta tuh. Semakin ku kejar semakin jauh tuh. Suaranya kayak di Presto, lembut bener. Suaranya kayak di Presto. Nah nih, saya hanya sedikit mau menukil daripada lagu Bang Haji Roma Irama. Ini walaupun pitik-pitik begini demen dangdut semua. Ini apalagi di dalam, apalagi dalam joget nyawernya pada tuh. Nah, kadang-kadang buat bini pelit nyawer royal banget. Ini tolong diambil nih baiknya nih.
Ya, kata Bang Haji Roma Irama di dalam sebuah album soneta volume ke-7 kalau nggak salah. Ya, kata beliau, gunung-gunung yang tinggi terpanjang, hari itu akan diterbangkan. Treng, 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 treng. Kan begitu. Akur? Akur nggak nih? Akur? Akur, Abu Kurdi. Saya dikenalnya jadi akur nih kadang-kadang. Tadi apa tadi kata tuh lagunya tadi Pak? Gunung-gunung yang tinggi terpanjang, hari itu akan diterbangkan. Terangnya cahaya matahari, hari itu akan dipadamkan. Hari apa tuh? Hari kiamat, hari mukti, hari kiamat, hari yang menghancurkan jagat, hari kiamat, hari yang menghancurkan umat. Al-Qari'ah. Wa ma adraka, apakah ente tahu tuh hari kiamat? Tahu nggak hari kiamat? Ayo, Neng, halo. Kiamat, gunung yang tinggi terpancang diterbangkan, bintang dihempaskan, air laut yang bergelombang dihempaskan, tuh hari kiamat. Orang yang lagi hamil melahirkan, yang lagi menyusui terbentang. Manusia bagaikan zooplankton, tuh fitoplankton yang berkembang lawan-lawan. Serem hari kiamat. Makanya kalau bicara hari kiamat nih jangan dengar. Serem, semua nggak berlaku. Tapi mau nggak dapat pertolongan di hari kiamat? Mau ditolong di hari kiamat? Cius nih. Akur. Abu Kurdi. Dia kata dari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu yaumal qiyamah. Ini innallaha ini menggunakan kalimat taukid. Tadi nih mubaligh kita menggunakan bahasa Arab mulu nih, nanti mesti belajar nih. Ya alhamdulillah nih ada yang belajar nih. Ya karena belajar bahasa Arab fardu kifayah. Kalau satu RW 9 nggak ada yang belajar bahasa Arab, dosa sekampung. Kita terima kasih nih yang mau Juli nih, anaknya mondok nih. Jadi kita nggak kebagian dosa. Fardu kifayah bukan hanya sekedar mengurus jenazah, akan tetapi memelihara ilmu bahasa Arab pun itu adalah fardu kifayah. Innallaha yaqulu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan sebuah kalimat taukid itu pembicaraan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, memanggil, mengatakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ainal mutahabbun. Di mana orang-orang yang saling cinta? Saling cinta. Insya Allah kalau orang yang punya cinta akan mendapatkan pertolongan. Tahu cinta? Apa arti cinta? Jangan cuma dengar lagu Arya. Cinta, apakah itu cinta? Bertanya. Suara kayak sarak-sarak banjir atau sarak-sarak lemak nih? Tanpa sengaja bikin TikTok dah. Banyak korban TikTok. Kalau orang yang mempunyai rasa saling cinta, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di dalam sebuah sabdanya, bijalali yaumaid, dengan keagunganku pada hari kiamat itu, uzilluhum, aku akan memberikan sebuah perlindungan mereka, fi dhilli, di dalam lindunganku, yauma la dhilla illa fi dhilli, kecuali dalam lindungan aku. Di mana di hari itu enggak ada perlindungan kecuali lindungan Allah. Di mana hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang mendapatkan pertolongan? Siapa yang mendapatkan syafaat? Orang yang mempunyai rasa cinta. Satu aja kita punya rasa cinta, amaliah kita itu insya Allah bahagia dunia akhirat. Cinta yang pertama nih, yang harus kita perhatikan, cinta seorang hamba kepada sang pencipta, pada Allah.
Dan juga kepada Nabi kita nih, yang sekarang kita peringati, karena ini duet, ya gak bisa dipisahkan. Ya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa taala tuh. Jika kalian ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, ikutilah kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan melahirkan cinta kita kepada Rasulullah. Insya Allah dengan hadirnya di bulan Maulid ini, rujuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita cerai Allah. Pengen bahagia, pengen hidup bahagia dunia akhirat, tapi Allah dicerai. Nabinya juga dicerai, ditalak tilu. Talak tilu jadi bisa belajar bahasa Sunda tadi ngomong. Ya, ntar ajarin kalau salah yang tanya. Iya, jangan ditalak tilu. Ini harus kita rujuk di bulan Maulid ini, karena di bulan Maulid ini adalah peringatan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW ketika dilahirkan. Suatu saat waktu itu tuh ketika Nabi dilahirkan, api versi yang dulu disembah oleh para orang penyembah api padam. Ibaratnya dari sebuah kegelapan akan turun terang benderang. Makanya tadi dinyanyi dalam lewat qasidah tuh, anta syamsun anta badrun. Ini kau bagikan sebuah cahaya matahari itu, bahkan lebih. Nah, dengan peringatkan Nabi Muhammad SAW, kita rujuk, kita ciptakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita ikat batin kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena kalau cinta kita pudar kepada Sang Pencipta, nah ini gara-gara corona, keimanan kita pada terkikis. Keimanan kita pada terkikis. Bahaya. Kita seringkali menggunakan prokes, protokol kesehatan. Mulutnya tutup pakai masker, cakep, bagus. Tapi auratnya sok ditutup deui. Betul ya, tutup deui. Nah, tutup deui. Jangan hanya ditutup, pahanya ngablak. Nah, jangankan yang muda, saya juga demen melihatnya. Tutup auratnya, ini yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati kita banyak yang padam, hati kita banyak yang hancur, hati kita banyak yang punah, luluh keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala rendah bahkan habis. Makanya kata Ibrahim bin Adham, doa kita nggak diterima dengan sebabnya apa? Hati kita mati. Arabtumullaha falam tuaddi huquqah. Kalian ngaku kenal Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak tunaikan hak-haknya Allah. Masker mulutnya ditutup, tapi hak agama, auratnya, pahanya. Nah, ini bahaya. Auratnya perempuan kan kita tahu. Jami'u badaniha illal wajhi wal kaffain. Seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Hidungnya ditutup, udelnya kelihatan. Nah, demen banget kita lihatnya begini. Ini racun, bahaya nih. Ini karena hancurnya kita nih, auratnya sedikit-sedikit diablakin, ini bakalan hancur. Menghancurkan umat Islam. Nih, ingat, yang pertama yang bakal dihancurin perempuan. Perempuan. Kata Roma Irama tuh, wanita adalah tiangnya negara, tanpa tiang coba Anda bayangkan. Tuh, perempuan ibarat tiang. Kalau nggak ada tiang bagaimana negara? Sekarang kebanyakan jadi PM. Apa PM? Pelacur, PSK, micet. Lihat kalau main micet, isi slot aku dong. Ya, minta diisi slotnya. Ini perek udah terang-terangan sekarang jualan basko. Di media sosial ini perek udah terang-terangan. Bahaya, makanya kalau main HP kalau kurang-kurang buat iman, bahaya. Rusaknya, hancurnya negara, rucatnya hancur suatu bangsa, perempuannya dulu dihancurin. Makanya ibu-ibu harus rajin dandan, ibu. Cepat ngeliat ibu-ibu dandan begini. Cakep. Jangan kira Maulid doang yang dandan. Giliran di rumah sama lakinya kutang putus dipakai. Ya, lemes dah. Lakinya udah nafsu banget, bedak talak dipakai. Giliran lakinya kawin lagi disalahin laki-laki. Di luar itu cewek dandanan cakep-cakep banget, beneran. Muda-muda lagi. Laki itu ada pernah tua, karena punya anak satu, netein sembarangan aja. Ya, bahaya tuh.
PR buat perempuan. Hancurnya umat Islam yang dirusak pertama perempuan. Kenapa yang pertama perempuan paling dirusak? Karena al-ummah madrasatul ula. Wanita, ibu adalah pendidik di rumah, sebagai sekolah di rumah. Kalau sekolahannya sudah rusak, bagaimana regenerasinya? Nggak usah rusak generasi, rusak perempuannya dulu. Ini makanya hati-hati nih, biar rajin ngaji nih. Ya, pakai jilbab, terusin pakai jilbab. Kalau minta dibeliin celana, jangan yang celana itu ketat banget. Ya ampun dah. Jangan. Ya, haram itu. Bapak ibu tolong beliin celana tuh anaknya, jangan yang melanggar aurat. Ya, tutup auratnya. Kenapa? Bapak emaknya kebagian dosa. Ini sodako jariah, bukan hanya kita nyumbang duit aja nih dapat sodako jariah. Ngebeliin anak pakaian yang terbuka auratnya, orang tua kebagian dosanya. Hati-hati. Jadi bapak ibu hati-hati. Itu yang pertama yang dihancurkan perempuannya. Yang kedua, nggak usah pakai orang larang ngaji, nggak perlu. Apa yang dirusak orang yang Yahudi? Yang pertama, hancurkan kepercayaannya kepada guru-gurunya. Ini. Sekarang ketemu guru SD, ketemu guru ngaji, Ustaz, kemana guys? Iya guys. Hei, syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat harus tanamkan rasa cinta. Cintai ilmu dan juga cintai orang yang memiliki ilmu. Itu insya Allah terdapat manfaat. Tapi kalau sama ilmu nggak demen, nggak cinta. Ustadz Jajuli dapat Siti Zulaikha karena cinta sama istrinya. Tuh hasilnya cinta. Ya, karena agama anaknya alhamdulillah tuh asyik. Jadi bakal yang doain kita. Bapak ibu kita jangan bangga kalau kita meninggal anak kita cuma pasang status. Batu di sana dipoto, dekret selamat tinggal bapak, selamat tinggal mak, gambar orang nangis. Sore aja kemudian berebut warisan. Doain kagak. Mak bapaknya di dalam masjid, anaknya megang bendera kuning. Ini musibah. Musibatul azam al-juhala fiddin. Musibah yang sangat terbesar, bukan virus corona, bukan kita nggak bekerja, akan tetapi kebodohan di dalam ilmu agama. Makanya yang dirusak kepercayaan kita kepada gurunya. Makanya anak sekarang jarang menghormat. Salaman begini nih, aduh kacau dah. Saya sering bilang kepada orang, siapapun guru kita harus kita salam cium, irup tangan, jangan takut kena virus corona. Kalau kita salaman yang dianjurkan Rasulullah, salaman. Niatnya kita menghidupkan sunnah. Kalau kita menghidupkan sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah jauh dari bahaya. Yang penting kita yakin orang itu sehat. Jangan kita sangka buruk. Kalau kita sangka buruk dia ada penyakit, bakal diaminin sama malaikat. Kita harus sangka baik. Makanya tanamkan sangka baik kita kepada Allah, tanamkan sangka baik kita kepada sesama. Salaman, cium tangan guru kita. Jangan tangan kita yang dicium, tangan guru kita cium. Jangan dijidat atau di pipi, apalagi orang tua. Karena di pipi, udah gitu pipinya tembem, bedaknya bedak talak, ngebul. Ya, cium. Ini banyak yang perlu harus diajarin ini. Ya, cium tangan guru kita, cintai ilmu, ta'zimin guru kita. Jangan pelit. Tadi saya dengar katanya pelit banget sama guru. Ya, kalau mau syarat belajar dapat ilmu harus ada 6. Salah satunya wabul ghatin, harus punya bekal, duit. Man ana aliman au muta'alliman walau bi syarbatin ma'an ka'annaka bunya ka'ba syar'ina marrah. Barang siapa yang menolong orang yang ngajar, orang yang belajar, sekalipun dengan seteguk air, seakan-akan membangun 70 Ka'bah. Perjuangan yang sangat besar sekarang apa? Hidupkan majelis ilmu. Pak, jangan pelit sama guru. Tadi ngajinya katanya kagak daripada pada ngeloyor kayak kedebung. Ya, gimana mau ilmunya berkah? Anak ngaji kayak kedebung. Giliran sekolah aja kepala buat kaki, kaki buat kepala. Biar anak gue sekolah. Sekolah sekarang bahaya. Saya ngajar di sekolahan. Saya bilang kalau kita hanya ngambil di dalam dunia pendidikan, nggak belajar agama di majelis-majelis sekitar, habis anak kita. Apa yang dikhawatirkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman, Islam ada tinggal namanya, Quran ada tinggal tulisannya. Saya ngajar di SD 11 ada 308 murid, yang bisa ngaji cuman 10-8 orang.
Berarti kan kebanyakan yang kagak. Sedih, pilu, tetapi memalukan. Giliran buat sekolah kadang-kadang bapak ibunya rajin banget. Giliran ke pengajian pelitnya 17 setan. Ya, giliran ada dangdut nyawernya royal banget, sama guru pelit sama sinden nyawer royal, ya udah nggak berkah dah hidup. Katanya biar kamu jadi anak yang soleha, tapi sama guru pelit mustahil bakal jadi tuh anak kita. Kalau kita royal sama penyanyi dangdut pelit sama guru, mustahil anak kita menjadi anak yang soleh. Karena syarat untuk mendapatkan ilmu, cintai ilmu dan cintai guru. Ini syarat. Ya. Nah sekarang orang udah dibikin buyar, dibikin burem agar tidak mencintai gurunya dengan berbagai macam cara, sehingga hormat dan santun kita terhadap guru hilang. Kenapa? Ya karena kita udah gak dapat ilmu yang berkah. Berkah itu ziyadatul khair fil khair, bertambahnya satu kebaikan di dalam sebuah kebaikan. Walaupun tadi bisa ngajinya alif lempeng, bak bengkok, nasi mateng, tinggal kita sendok. Ternyata ada entok, ya ada entok tadi dibawain saya. Ini udah lama udah makan bareng. Mudah-mudahan ntar udah ngelapar juga ini, jadi kenyang dikit. Ya. Paham? Jadi jangan sampai aurat kita terbuka. Terus jangan sampai hormat kita kepada guru hilang. Tuh tanamkan cinta kita. Nih yang kedua, yang bisa memudarkan hati kita, yang bisa memadamkan hati kita binasa. Kata Ibrahim bin Adham, za'antum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktumun sunnatahu. Ngaku cinta Rasul, ngaku ngepen Rasul, tetapi sunnahnya banyak ditinggalin. Tadi udah di awal-awal tuh, siapa yang mencintai sunnahku, dia akan ngumpul bersamaku di dalam surga. Hidupkan lagi sunnah-sunnahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus punya rasa cinta yang pertama cinta pada Allah dan Rasulnya, cinta yang kedua cinta kepada orang tua. Bagaimana mungkin anak kita bakal hormat kepada orang tua kalau mereka tidak kenal agama? Pak, Bu, ingat nih, saya sering lihat tuh kutipan-kutipan perkataan B.J. Habibie. Di beliau nih seorang profesor, doktor, bisa membuat pesawat terbang, tapi di akhir-akhir hayatnya dia sedih. Ngapa gua dulu kagak nitipin anak gua ke pesantren? Punya anak entah di Singapura, punya anak entah di Eropa, punya anak begini.